Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyegel perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di Jatisari, Bekasi, Jawa Barat. Karding geram karena tempat penampungan tidak manusiawi dan belum memberangkatkan 1.522 pekerja migran. Ya, selama ini dipakai di mana? Kan ini baru kita ini. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran di Kampung Cakung Payangan, Jatisari, Bekasi, Jawa Barat. Karding menegur pemilik perusahaan lantaran tempat penampungan dinilai tidak manusiawi dan langsung menyegel sementara tempat penyalur tenaga kerja migran tersebut. Penyegelan dilakukan lantaran banyak pelanggaran, di antaranya tidak membayar hak pekerja senilai Rp325 juta, belum memberangkatkan 1.522 pekerja dari tahun 2002 hingga 2024, serta menyediakan tempat yang tidak layak untuk menampung pekerja migran. Modus yang dipakai ini adalah pengurus diganti, kantor juga pindah. Nah, ini makanya kita harus, Pak Dirjen, saya minta untuk berhati-hati, jangan mau dikelabui untuk hal-hal seperti itu. Dan kalau pakai model yang ada, walaupun dengan alasan masih renovasi, ya, tapi menurut saya kalau itu dipakai untuk penampungan saja, itu sangat tidak layak. Karding juga meminta agar perusahaan segera menyelesaikan hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Menteri Keuangan merombak jajaran dirjen di kementeriannya dan menarik pensiunan TNI yang diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Purnawirawan Jaka Budi Utama hari ini resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Jaka menyandang status purnawirawan usai pensiun dini dari TNI. Ketika dikonfirmasi terkait status Ditjen Jaka di TNI, Kapuspen TNI Majen Christo Maisianturi pastikan bila diangkat akan langsung berproses pengunduran diri atau pensiun dini. Sebelumnya Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani. Askolani adalah seorang yang berasal dari dalam Kementerian Keuangan. Jajaran Dirjen yang baru ini memiliki tugas untuk memeriksa pendapatan negara, terutama dari bea cukai dan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan RI tegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberi target bagi Kemenkyu yang harus dicapai tahun ini. Menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak. Dan pemirsa, berikut jejak karir Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai pada hari ini. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama, 57 tahun, Dirjen Bea Cukai Akademi Militer 1990. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Sestama BIN di periode 2024-2025. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tahun 2024. Asisten Intelijen Panglima TNI Asintel 2023-2024. Dan dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam di tahun 2021-2023. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura di tahun 2020-2021.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan itu, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI Polri. Presiden Prabowo Subianto bersama Mensesnek Prasetyo Hadi telah menandatangani Perpres 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan RI pada 21 Mei 2025. Pada Perpres 66 tahun 2025 tersebut menyebutkan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun. Lebih lanjut, dalam pasal 6 Perpres 66 tahun 2025 mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan jaksa. Keenam perlindungan itu adalah perlindungan atas keamanan pribadi, perlindungan tempat tinggal, perlindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman, perlindungan terhadap harta benda, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, serta perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengingatkan akan banyaknya ancaman bagi penegak hukum, terutama dalam penanganan kasus pidana korupsi. Kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermain bola bersama pemuda Muhammadiyah. Bagaimana aksinya? Tetaplah di Pemimpin Rakyat.